Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general guidance untuk 2024 kamu. Kita akan lihat seperti apa kamu menavigasi 2024 kamu ya. Oke, yang pertama ini apa ya? Energi. Oh, enggak, energi seimbang kok. Yang pertama Page of Swords itu adalah tema besar kamu. Page of Swords gini. Pertama ini berbicara komunikasi, lalu ini berbicara juga tentang pembawa pesan. Lalu Page of Swords itu adalah energi orang yang belajar, mencari tahu, mengumpulkan informasi, bisa juga protektif gitu sama hatinya, kayak waspada. Jadi mungkin dengan suatu momen di waktu lampau, hal-hal situasi orang-orang tertentu, jadi kamu kayak lebih waspada gitu ya, lebih protektif sama hati kamu, sama hidup kamu dengan pembelajaran-pembelajaran di waktu lampau gitu. Atau ini bisa berhubungan dengan pekerjaan. Jadi 2024 kamu kayak bisa jadi juga sebuah pesan. Mungkin di reading kolektif sebelumnya aku pernah bilang bahwa kamu perlu gitu untuk mengupgrade diri kamu supaya bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, lalu juga mencari tahu hal-hal. Kalau kamu tertarik dengan sesuatu hal gitu, mendalami hal itu juga bagus gitu ya. Terus ini seperti juga antara kamu atau ada orang lain gitu yang memperhatikan kamu dari jauh ya. Untuk apa? Untuk mungkin berkomunikasi kembali atau mencari tahu nih kalau misalnya gue kembali seperti apa, atau diamati dalam artian ada suatu kepentingan gitu, dalam artian misal pekerjaan atau hal lain. Yang menjadi crossing energi kamu adalah Four of Swords. Four of Swords itu adalah energi gini, energi kontemplatif, energi pemulihan, energi berpikir, mengevaluasi sesuatu hal, terutama dikonfirmasi sama crossroad. Jadi kayak mengevaluasi, bukan memulihkan kesehatan juga bisa. Jadi kayak memikirkan di waktu sekarang nih, ketika kamu nonton reading ini atau kamu menavigasi 2024, kayak kalau misalnya kamu menemui situasi yang sama di waktu lampau kamu udah pernah belajar sebelumnya, jadi ini sebagai bekal buat kamu jika kedepannya nanti kamu menemukan situasi yang sama ya, atau mengevaluasi pilihan-pilihan cara hidup kamu, orang-orang tertentu yang pernah kamu temuin. Jadi kayak mengevaluasi semua hal yang udah kamu pelajarin dari situasi tersebut ya. Di waktu lampau ada Eight of Pentacles, jadi bisa jadi juga mengumpulkan informasi atau mengevaluasi hal-hal yang sudah kamu kerjakan di waktu lampau, karena Eight of Pentacles adalah berhubungan dengan self mastery, self development, pengembangan diri atau membangun skill kamu, pendidikan kamu yang berhubungan dengan pekerjaan atau upgrade skill tertentu ya dalam kualitas diri kamu. Dan kayak kamu semacam mengevaluasi, oh gue sudah mengembangkan diri gue sejauh ini nih, setelah ini kemana, atau apakah di tempat kerja gue sekarang gue bisa melihat improvement gitu ketika diri gue berkembang, apakah ada improvement juga nih dengan pekerjaan gue ya, seperti itu. Kalau berhubungan dengan self development, seperti kamu misalnya udah mengimprove aspek tertentu dalam diri kamu, kayak selanjutnya gue mau improve aspek apa ya, apakah pendidikan, apakah keuangan, apakah hubungan antar manusia dan lain sebagainya. Lalu di waktu yang akan datang gini, karena di sini ada energi berpikir yang sangat kuat ya. Apakah kolektif Libra di penonton aku tuh hobi berpikir, hobi overthinking, atau memang 2024 ini kamu karena udah belajar banyak hal gitu, jadi kamu sudah bisa melihat kamu perlu melakukan apa gitu jika kamu menemukan situasi yang sebelumnya kamu sudah pernah temuin sebelumnya gitu. Jadi kayak ada energi berpikir yang sangat kuat, atau ketika kamu butuh gitu untuk memikirkan suatu hal terus kamu merasa buntu, semesta akan mengirimkan informasi atau semacam pencerahan atau orang-orang tertentu yang akan membantu kamu nih berpikir. Dan di waktu yang akan datang wish fulfillment dengan Nine of Cups gitu ya, terutama gini, perjalanan dengan kamu fokus pada diri kamu, fokus pada kebahagiaan kamu, ada hal yang terwujud juga dengan Nine of Cups, dan ini sesuatu yang stabil dan reliable gitu. Jadi kalau misalnya contoh aja gini, stabil dan reliable, jadi kalau kamu punya target finansial tertentu, itu adalah sesuatu yang stabil dan reliable karena kamu sudah membangunnya selama ini. Misalnya kamu punya target tertentu, itu juga ada hal yang stabil dan reliable. Terutama kalau kamu fokusnya nih ke kebahagiaan kamu dulu, pencapaian diri kamu dulu, apapun yang kamu tuju, tapi fokusnya ke diri kamu dulu gitu. Jadi ibaratnya ketika di dalam diri kamu udah stabil gitu, apapun yang terjadi di luar diri kamu, ada atau tidak ada pun orang-orang tertentu di hidup kamu, dunia kamu nggak akan bergoncang gitu, karena kamu sudah bisa nih menemukan rasa stabil, rasa damai, rasa cukup di dalam diri kamu, seperti itu ya.
Tapi tenang, bukan berarti nggak ada tema cinta buat kamu. Tenang, nanti kita akan bahas sampai situ. Astro Oracle kamu adalah nih, energi kamu keluar Libra. Kata kuncinya keseimbangan. Keseimbangan. Atau bisa jadi juga ini berhubungan dengan kontrak, perjanjian, karma, atau sesuatu yang berhubungan dengan hukum ya. Bukan berarti nanti kamu tersangkut masalah hukum, enggak, bukan. Tapi ada sesuatu yang berhubungan dengan tabur tuai gitu. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang-orang yang terhubung sama kamu atau pernah terhubung sama kamu, ada tema karma yang sangat signifikan gitu. Jadi kalau menurut aku ya, selama ini aku melihat kamu tuh kayak udah menabur banyak hal, cuman bukan kadang sih, sering kali kamu kecewa, dan sekarang kamu lebih fokus pada diri kamu dulu nih, ya, menemukan kebahagiaan atau membuat diri kamu happy terlebih dahulu. Dan kayak aku pernah bilang bahwa ketika kita fokus itu pada diri kita, dunia eksternal kita perlahan-lahan juga akan berubah gitu, dengan mengikuti versi diri kita yang baru. Lalu yang ada di alam bawah sadar kamu nih, kamu mikirin cinta sih. Ada beberapa dari kamu yang mikirin cinta atau memikirkan hubungan kamu dengan seseorang. Jadi ada dua skenario gitu. Kamu memikirkan cinta, kamu berharap untuk ketemu orang yang stabil, orang yang dewasa, orang yang nggak perlu kaya raya gitu, tapi setidaknya dia bisa bertanggung jawab secara finansial untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalau misalnya pun kaya raya itu bonus gitu ya. Kamu mikirin hal itu gitu. Mungkin sebelumnya tuh kamu ketemu orang yang mungkin pekerjaannya oke, tapi kepribadiannya nggak oke, malah banyak bikin kamu ngebatin. Seperti itu ya. Lalu skenario berikutnya adalah keterhubungan kamu dengan sosok apa ya, kayaknya lebih tua dari kamu gitu, dan bisa jadi ini orang tua kamu, bisa jadi hubungan romantis kamu, dan kamu kayak masih berpikir untuk apa ya, ada yang berubah gitu dengan dinamika kamu dan orang ini ya. Mungkin kayak kurang bisa berkomunikasi dengan baik, atau ada hubungan yang merenggang, atau nggak komunikasi sama sekali. Kamu masih berpikir untuk menyelamatkan hubungan ini ya, terutama kalau ini hubungannya dengan anggota keluarga, atau ini seperti sudah berumah tangga, kamu dan orang ini sudah berumah tangga, tapi ada sesuatu yang ganjil dengan hubungan ini. Kalaupun misalnya bukan kamu ya, karena di reading kamu yang terakhir itu kamu udah nggak tertarik lagi sama apapun yang udah tempatnya di belakang gitu. Jadi sangat mungkin orang yang terhubung sama kamu masih mau menyelamatkan hubungan kamu atau menyambung kembali komunikasi dengan kamu. Dan yang menjadi aspirasi kamu tentu saja kesuksesan itu, pencapaian puncak. Kamu ingin ada improvement, kamu ingin ada kayak ada titik tertentu di hidup kamu yang ingin kamu capai, dan kamu akan melihat hal itu gitu. Karena vibe-nya secara kolektif aku gitu ya, vibe-nya cerah banget sih 2024, dan kamu ditutup reading kamu dengan sesuatu yang sangat bersinar gitu. Kalau kamu misalnya ingin mencapai hal-hal tertentu di 2024, akan ada yang tercapai atau bahkan mungkin semuanya tercapai ya. Pesannya simple dari aku gini, kamu udah melakukan banyak hal untuk diri kamu, kamu udah banyak improve di dalam dan di luar gitu, secara kepribadian, secara hal-hal di dunia realita kamu, aspek-aspek tertentu, misalnya pendidikan, pekerjaan, hobi, orang-orang. Kalau kamu gini, kalau kamu merasa kayaknya modelan orangnya sama deh yang kayak gue pernah temuin sebelumnya, kok vibe-nya nggak enak ya, ya udah gitu, berarti kamu udah punya awareness nih bahwa kamu mungkin ketemu tipikal orang yang serupa, cuman ganti muka. Ya udah, kamu tahu nih cara menghadapinya, atau kamu tahu harus melakukan apa. Sesimpel itu, nggak ada yang rumit di 2024 ya. Lalu kalau misalnya kamu ketemu tantangan, aku udah pernah bilang, kamu udah pernah belajar di situ, cuman problemnya adalah kamu itu tadi ada banyak energi berpikir, sering entah kamu emang hobi overthinking atau mikirin skenario buruk, jadi keadaannya tuh serumit itu gitu, padahal nggak serumit itu ya. Kamu cuma perlu sabar, terus melihat dari perspektif lain, dan melihat bahwa kamu bisa gitu ya. Kamu udah melewati banyak hal, jadi kalau ketemu tantangan di depan pun kamu pasti bisa lewatin itu juga, kamu pasti bisa hadepin itu juga gitu. Jadi jangan pernah kamu merasa buntu, jangan pernah kamu merasa sendiri, stagnan, gak bisa gitu. Kamu bisa, karena kamu udah pernah ngelewatin itu semua ya. Vibe kamu tuh di 2024 nih sangat fresh dan sangat cerah. Dan gini, kalau kamu yang bertanya tentang hubungan romantis nih, terutama kamu yang sudah menanti selama ini, tuh lihat ada angel of love gitu ya. Cinta yang kamu beri pada diri kamu akan kamu bisa bagikan juga dengan orang yang juga sudah belajar untuk memberikan cinta pada dirinya. Orang yang sudah belajar tentang unconditional love, orang yang sudah belajar untuk juga membahagiakan dirinya terlebih dahulu. Dan lihat reading kamu tuh ditutup sama sun gitu. Tunggu, sebelum ke situ, kalau kamu khawatir ya tentang ketemu nggak ya nanti, akan ada orang baru nggak ya, atau orang yang
apa ya, bisa mengimbangin diri aku atau enggak. Ingat, kamu udah belajar. Jadi kalau misalnya nih orang udah nunjukin red flag nih, terutama red flag yang sama orang-orang yang pernah kamu temuin sebelumnya, kan kamu udah tahu gitu. Jadi kamu bisa stop dari awal ya. Ingat, kamu itu, aku sudah sering bilang kamu tuh orang baik gitu ya. Kadang kebaikan kamu itu di apa ya, disia-siakan atau dimanfaatkan, atau kamu saking baiknya gitu, kamu nggak pernah ngomong, kamu nggak enakan, kamu ingin menjaga kedamaian di titik kamu mengorbankan diri kamu. Dan kalau kamu ketemu dengan red flag gitu ya di 2024, ya udah berarti itu bukan buat kamu gitu. Aku bilang ya, orang yang orang yang tahu hubungan yang sehat seperti itu apa, orang yang tahu membahagiakan dirinya seperti itu apa, ketika dia sudah bisa mencukupkan dengan dirinya, dia juga tahu gitu memperlakukan orang lain seperti apa. Itu aja. Dan ini dia penutupnya, happy banget ya kan. Desan itu bersinar cerah, optimis, bahagia. Kartu paling vibe-nya tuh paling happy ya di tarot ini. Dan gini, kalau misalnya ada hal-hal yang gak terlihat itu dengan desan pasti akan terlihat gitu. Dan bisa juga ini ekspresi diri kamu yang baru gitu, diri kamu yang baru memasuki 2024. Secara garis besar 2024 kamu tuh bakal bakal happy banget gitu. Dan kalaupun ketemu tantangan tuh pun nggak besar sih, nggak besar. Anggap aja itu bumbu-bumbu kehidupan. Kamu pasti bisa lewatin itu dan hadapin itu, dan kamu udah pernah belajar dari situasi yang sama sebelumnya gitu. Jadi 2024 ini adalah waktu kamu bersinar, waktu kamu bahagia, waktu kamu ketemu dengan orang yang tahu juga gitu ya, keseimbangan dalam hubungan, konteks apapun. Kamu akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Terutama juga ketika kamu mencari gitu ya, orang untuk konteks hubungan romantis, kamu akan ketemu dengan orang yang seimbang gitu juga. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.